Memiliki fisik tak sempurna tak membuat seorang kakek berusia 72 tahun berpangku tangan. Di usianya yang sudah tak lagi muda, ia rela mendorong gerobak berjualan es podeng demi keluarga di kampung. Simak perjuangan kakek Endin dalam Inikah Takdir. Kalau masih ada tenaga, masih seneng, masih lanjut, nggak bakalan putus gitu. Kalau ada yang nggak ada tenaganya ya sudah. Payung warna-warni yang telah pudar sudah terkembang. Pertanda Andin siap menjajakan dagangannya hari ini. Es podeng buatannya sendiri. Sehari-hari pria berusia hampir 73 tahun ini biasa mangkal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 9 pagi, ia mendorong gerobak dagangan seberat 70 kg dari kontrakannya di kawasan Mampang Perapatan untuk bertahan hidup. Beralaskan sandal jepit biru yang terlampau kecil untuk menopang kakinya, Andin melangkah mantap penuh harap menyusuri gang dan jalan raya yang tak pernah sepi kendaraan. Sesekali ia berhenti di pinggir jalan, beristirahat sejenak, mengusap peluh, memulihkan diri dari kelelahan sebelum melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat mangkal, pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini langsung sigap memarkirkan gerobaknya yang telah ditandai pecahan keramik. Ia kemudian menyicil menyiapkan es podeng bagi para pelanggan setianya. Potongan roti, ketan hitam, podeng dan alpukat dengan telaten dimasukkan satu persatu ke dalam wadah gelas plastik. Agar ketika pembeli datang tak perlu menunggu lama, Andin cukup menambahkan es, susu kental manis, dan butiran kacang. Satu porsi es podeng kini ia jual dengan harga Rp12.000, naik Rp2.000 dari harga awal mengikuti naiknya harga bahan. Namun sayangnya, berjualan es podeng membuatnya mesti siap berhadapan dengan realita cuaca yang tidak menentu yang juga berbanding lurus dengan pendapatannya. Suka dukanya hujan. Suka duka hujan. Kalau giliran hujan ya udah. Kadang-kadang ya begitulah. Dapat untuk makan aja udah cukup. Pulang. Nggak ada yang beli mah ya udah pulang aja. Ada simpanan yang kemarin untuk makan. Yang penting makan aja dulu. Suka nyisa Pak kalau suka nyisa. Nggak tentu itu namanya jualan. Namanya jualan kadang nyisa, kadang habis, nggak tentu. Dahulu bila pembeli sedang ramai, Andin bisa mengantongi Rp400 hingga Rp500.000 per hari. Namun pandemi disebut Andin membuat jumlah pembeli menurun sebesar 50 hingga 70%. Padahal biaya hidup sehari-hari, listrik, air, dan kontrakan per bulan sebesar Rp500.000 harus tetap dibayarkan. Pak 200.000. Ya dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya enggak, berhubung keluarganya nggak ada di sini. Jadi untuk makan dulu, ya, ada banyak dikit simpen gitu. Jadi nggak tentu. Beruntung masih banyak orang baik yang tergerak untuk membantu Andin menyambung hidup di kota besar, seperti membeli es podeng dagangannya dengan harga lebih. Beragam profesi pernah ia tekuni selagi muda, mulai dari petani, tukang rumput, tukang bangunan, kenek bus dan angkot, hingga kuli panggul pernah Andin jalani. Kini di usia senjanya, badan yang kian renta, ditambah lagi kondisi tubuh yang kurang sempurna, membuatnya harus memutar otak untuk mendapat penghasilan. Bagi Andin, meski tangan kirinya terlahir kaku tertekuk, ia akan terus berusaha mencari nafkah dengan cara yang lurus. Ia pun percaya, di balik telunjuk kanannya yang mungil, selalu tersemat rezeki besar yang telah disiapkan Tuhan untuknya tanpa perlu meminta-minta. Ini nggak lurus, nggak kayak ini. Ya kan? Ini tangan ini nggak lurus. Nggak lurus tuh gimana Pak? Nggak lurus, nggak sama itu. Ini tetap begini aja. Oh nggak bisa lurus? Nggak lurus. Nah itu. Dari kapan Pak itu? Itu dari lahir. Dari lahir? Iya. Sebetulnya badan bapak mah nggak mau. Kaki besar sebelah, kecil sebelah. Jadi pilihnya itu dagang.
Bukan hal yang mudah bagi Endin memutuskan untuk bertahan hidup di Jakarta seorang diri, meninggalkan seorang istri dan 7 orang anaknya di Tasikmalaya. Namun semua ia lakukan demi mewujudkan impiannya satu persatu, menyekolahkan generasi penerusnya dan membahagiakan istrinya dengan memenuhi segala kebutuhannya. Bisa nyekolahin anak, jangan sampai kayak bapaknya. Nah itu, di situ. Jadi bagaimana lah. Kalau hidup itu, kalau untuk sendiri ya dibiarin, kalau untuk anak ayo aja. Gitu. Kerap berpindah-pindah kontrakan sejak menjejak di Jakarta pada tahun 1970, disinilah tempatnya berlindung dari panas dan hujan sejak 4 tahun silam. Lahan petak 2 tingkat berlapis triplek dan seng menurutnya sudah cukup layak untuk bertahan hidup di ibu kota. Setiap pagi usai azan subuh berkumandang, Endin langsung bergegas menyiapkan barang dagangannya. Semua disiapkan secara mandiri hingga kerap lupa mengisi perut sendiri. Namun Endin amat bersyukur memiliki tetangga sekitar yang begitu peduli dengan kondisi dirinya. Seharinya ramah tamah, baik orangnya, suka bekerja keras lah gitu. Emang dari lama tinggalnya sendiri apa gimana, Bu? Dulu sama anaknya, tapi anaknya udah kerja, jadi dia sekarang sendiri. Kontrakan Endin sangat sederhana. Lantai 1 cukup untuk dapur kecil, saksi bisu usaha Endin mengadu nasib. Sementara lantai 2-nya cukup untuk melepas lelah usai mencari nafkah. Kalau siang, kalau di sini kondisinya panas. Jadi jarang ada di rumah. Adanya di sana aja di tempat jualan. Ya. Kalau urusan tidur malah yang penting enak aja. Yang penting bisa tidur gitu. Biarpun di Jakarta nggak enak, di kampung juga bisa enak gitu. Bisa pulang. Tekadnya bulat. Selama masih memiliki daya, Endin tidak akan menyerah pada keadaan. Takdir dalam hidupnya adalah menjadi pejuang, bukan pembuang peluang. Selama ada waktu, ia tidak akan berhenti mencoba mewujudkan impian terbesarnya. Memiliki rezeki yang cukup untuk bertahan hidup di masa tuanya, sehingga bisa pulang kampung berkumpul bersama istri dan anak tercinta. Kalau untuk bapak itu, jadi milih untuk kerja itu, jadi belum mau minta sama anak. Belum mau minta sama anak. Anak udah nyuruh pada berhenti, udah biarin aja urusan makan. Tapi saya belum mau. Tapi kalau masih ada tenaganya, saya terus bekerja. Gimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Ya, apa aja? Cari kerja apa aja. Gitu, yang penting saya bisa hidup. Gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sampai jadi tukang es podang. Larissa Aradia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.